Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, kami pegiat seni yang tergabung dalam Aliansi Seniman Nusantara atau Setara Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Kami rasa pemerintah sudah bekerja semaksimal mungkin agar masyarakat aman dari pandemi COVID-19. Namun demikian, dalam kenyataannya masyarakat lebih takut akan lapar akibat tidak berpenghasilan akibat kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID tersebut. Adanya pandemi COVID-19 ini sangat menyulitkan masyarakat untuk mencari kehidupan, khususnya para seniman. Adanya pandemi COVID-19 ini sangat menghancurkan kehidupan para seniman, seniwati, dan pendukungnya, karena kami dilarang untuk bekerja dan berkarya. Kami memahami bahwa pandemi COVID-19 membutuhkan penanganan agar tidak menular melalui protokol kesehatan. Sudah 11 bulan kami tidak mendapatkan penghasilan karena hajatan dan pentas seni dilarang, sehingga hidup kami sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Kami hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah yang nilainya tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bapak Presiden yang kami banggakan, adanya pandemi COVID-19 ini tidak hanya merusak perekonomian bangsa, tetapi akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan dan peradaban, budaya, adat istiadat, dan tradisi bangsa Indonesia. Notabene, budaya adalah perilaku dan jati diri bangsa yang harus kita pertahankan sebagai kedaulatan bangsa yang adiluhung, merupakan warisan para leluhur, sedangkan seni adalah unsur dari kebudayaan. Kalau adanya pandemi COVID-19 ini, kami para seniman, seniwati, dan pendukungnya tetap dilarang dan tidak diperbolehkan untuk bekerja di dalam hajatan. Bagaimana budaya sebagai jati diri dan perilaku bangsa bisa lestari? Lambat laun pasti akan hilang dan punah, serta bisa menimbulkan tindakan ekstremis, radikalisme, serta terorisme. Menurut kami, melalui pentas seni ini itulah budaya akan lestari. Dengan demikian, Bapak Presiden Republik Indonesia, kami seniman, seniwati, dan pegiat seni di Indonesia memohon dan sangat dan rendah hati agar nasib kami dipikirkan. Kondisi kami sudah hidup di antara mati, sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan makan pun kesulitan. Untuk itu kami mohon dengan rendah hati agar Bapak memberikan kebijakan yang berpihak kepada kami, agar di dalam pandemi COVID-19 kami diperbolehkan bekerja atau pentas seni di dalam orang hajatan. Kami mohon dengan sangat, berikan kami solusi agar kami bisa bekerja dan berkarya. Apabila permohonan disetujui, kami bersedia dan siap menjadi relawan bersama tim Satuan Tugas Penanganan Pandemi COVID-19 dalam memantau pelaksanaan hajatan. Bapak Presiden yang kami hormati dan kami banggakan,
Mohon maaf, bukan berarti kami menggurui, karena kami hanya rakyat kecil, menyadari tidak mempunyai kompetensi apa-apa dalam menentukan kebijakan. Karena kami merasa bahwa hidup kami hanya dianggap sebagai penghibur masyarakat di atas panggung, di bawah taruh. Yang kami sampaikan ini hanyalah sekedar ungkapan hati seorang yang sedang lapar dan putus asa. Kami harus hidup apa yang terjadi apabila Bapak sebagai pemangku kebijakan tidak mendengarkan cerita kami. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kami merasa belum mendapatkan kemerdekaan yang sepenuhnya, hak mencari nafkah. Demikian permohonan ini, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami sangat berharap agar permohonan kami dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang, 26 Februari 2001, Kabupaten 2021. Hormat kami, pengurus setara Provinsi Jawa Tengah, Ketua Dwi Sunarto SPD, Sekretaris Tigor Siregar. Tembusan kami aturkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah. Kemudian arsip, terima kasih. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Juga rapat sedikit buat kedepannya seperti itu. Saya sebagai ketua setara ya, menghimbau untuk nanti ke depan teman-teman seniman itu yang kena dampak yang selama ini 1 tahun lebih itu tidak bisa bekerja dan tidak punya sampingan pekerjaan selain di kesenian. Nah, itu memang ini perlu komunikasi, perlu rapat koordinasi dan sebagainya untuk kita mencari solusi, mencari win-win solution atau mencari keadilan tentang adanya kebijakan pemerintah saat ini. Begitu. Surat presiden itu isinya tentang apa? Itu oh ya, untuk surat presiden itu isinya itu mencari solusi atau kami meminta untuk pemerintah memberi kelonggaran. Intinya memberi kelonggaran supaya teman-teman kita bisa bekerja, karena mengingat juga yang terdampak paling utama itu seniman. Di sisi lain pariwisata, kemudian pasar, mal dan sebagainya, pabrik itu kenapa nggak dibuka? Ini hajatan dibuka, yang lainnya tidak dibuka kan gitu. Jadi itu menimbulkan kecemburuan sosial buat kita, tidak ada keadilan di situ kan, seperti itu. Di Sragen kan diterapkan PPKM Mikro, Ya. dan sudah dilonggarkan. Maksudnya itu hajatan boleh dibatasi jamnya, asalkan sudah desanya sudah zona hijau. Nah ini kan gimana? Oh iya. Ya, untuk menyikapi peraturan PPKM Mikro ya, itu memang yang terjadi saat ini itu di setiap kabupaten daerah itu punya perbud sendiri-sendiri. Ya. Nah, di dalam perbud itu setiap kabupaten perbudnya berbeda-beda karena zonanya berbeda-beda. Untuk Sragen sendiri saya memang sudah ada kelonggaran untuk hajatan walaupun siang dan diberi waktu 1 jam ya. Itu memang sudah, tapi yang di sisi lain kami juga akan memperjuangkan teman-teman yang lain karena ini lingkup Jawa Tengah, provinsi seperti itu. Yang masih
sulit atau masih tertutup peluang usahanya dari teman-teman seniman di kabupaten mana? Oh ya, untuk info yang kami dapat dari teman-teman itu kabupaten yang belum bisa atau belum ada kelonggaran itu Kabupaten Pati, kemudian Kabupaten Klaten, kemudian Kabupaten Jepara, Kabupaten untuk Sukoharjo, kemudian Gerobokan, Brebes, Pekalongan, dan itu belum. Oke. Jadi harapannya pimpinan-pimpinan daerah itu bisa melonggarkan sedikit agar para seniman ini tetap bisa berkarya dan bisa mencari nafkah. Iya betul. Berharap teman-teman seniman juga berharapnya seperti itu, dan kebijakan pemerintah juga harusnya bisa memikirkan yang lainnya juga. Anu Mas Sekretaris. Saya Tigor Sitegar dari Jepara. Saya sekretaris setara Aliansi Seniman Nusantara. Jadi hanya sedikit menambahkan bahwasanya untuk PPKM Mikro itu banyak yang belum pas ya, bahasanya belum pas dan belum tepat sasaran daripada kebijakan Bapak Presiden dengan menanamkan PPKM Mikro, gimana di sini yang kena satu tapi yang di lockdown satu kabupaten. Nah, daripada kebijakan Pak Presiden itu adalah gimana kita per RT, seperti apa yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan Joko Tonggo. Kebanyakan hanya formalitas. Ini yang kami sayangkan. Jadi sebagai seorang seniman, budayawan, dan semuanya ya yang di bawah taruh dari sound system itu minta sedikit kelonggaran, ya kan? Kita juga siap menjadi relawan, di mana menjadi tim gugus tugas relawan mitra pemerintah. Ini yang kita gemborkan ke rekan-rekan seniman, dan rekan-rekan seniman siap. Nah, di sisi yang lain bahwasanya ayo mari kita duduk bersama bagaimana mencari solusi yang terbaik. Bukan sebuah keputusan, dan keputusan hanya sepihak. Ini yang kita sayangkan di situ. Jadi harapan kami dengan adanya deklarasi dan pembacaan surat terbuka ini adalah mencari jalan yang terbaik. Karena hampir setahun lebih ya para seniman dan budayawan, para sinden, sound system dan semuanya ini terdampak. Karena kalau melihat dari segi ekonomi, satu orang hajatan berapa dana yang berputar di situ, kan sangat luar biasa. Nah, ini yang disayangkan, kenapa kita tidak mencari jalan yang terbaik. Jadi keputusan tidak sepihak. Kalau untuk saat ini yang kami ketahui sepihak, kan ini yang kami tidak pernah dilibatkan atau tidak pernah kami tidak pernah dilibatkan. Jadi makanya bukan kami menentang karena kami juga taat ya, kami taat. Jadi ketika itu cuman harapan adalah ada sedikit kelonggaran, ya kan? Ini karena kami juga bukan hanya saya atau Pak Ketua atau rekan-rekan, tapi di belakangnya ada dalang itu ada Waranggono, ada Wiyogo, ada sound system, ada Taruh. Nah ini juga perlu dipikirkan juga. Nah ini yang menjadikan kita berkumpul di sini untuk deklarasi, membacakan surat terbuka kepada Presiden agar menjadi satu. Ketika Perbup, ketika Perda setiap kabupaten berbeda, inilah yang menjadi kesenjangan sosial di antara kabupaten itu, macam itu. Jadi harapan kami, ayo Bapak Gubernur mendengar dan mau, ayo kita duduk bersama, mari, ya kan? Karena kami juga punya suara. Ini kami berharap ada solusi yang terbaik, yang tidak hanya menguntungkan untuk seniman dan budayawan, namun untuk semuanya. Solusi yang diusulkan dari ini apa? Yang menurut para seniman terkait? Ada sedikit kelonggaran saja ketika dibuka dalam pementasan siang hari 2 jam.
yang hari 2 jam atau 3 jam. Ini kan sebuah pementasan. Kita ambil contoh seperti wayang kulit. Wayang kulit pembatasan waktu sampai jam 12 itu bisa berlaku. Bisa berlaku, ekonomi akan berjalan. Tapi selama ini dengan PPKM ini kan tertutup. Audiensi belum diterima gitu. Ini harapan kita itu. Provinsi.